Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Type Hayden. Oke, kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat login ke menggunakan PHP MySQLi dan databasenya MySQL ya. Login kali ini akan menggunakan MySQLi dan ini adalah jenis natif ya, menggunakan MySQLi, tidak menggunakan framework. Nah, ini tutorial ini ditujukan untuk yang masih belajar bagaimana cara menggunakan atau membuat form login dan logout di PHP MySQL ya guys. Oke, langsung aja kita membuat bagaimana caranya membuat form login dan logout di PHP MySQL dengan menggunakan MySQLi ya guys. Oke, langsung saja kita buat. Pertama-tama kita aktifkan dulu WAMP server atau SAM ya guys. Kalau misalkan kalian menggunakan SAM, silahkan aktifkan dulu SAM-nya, PHP-nya, MySQL-nya, Apache-nya gitu ya guys. Nah, setelah aktif, oke, kita lalu ke browser kita, lalu ketikkan localhost php myadmin untuk masuk ke database kita, lalu login sesuai dengan nama user atau password dari MySQL PHP myadmin kalian ya. Lalu kita buat di sini database baru dengan nama misalkan toko sembako, misalkan toko sembako gitu ya. Create. Lalu setelah dibuat databasenya, kita klik databasenya ya kan, toko sembako. Lalu kita buat table baru dengan nama user. Dengan nama user, kolomnya 4 aja nggak apa-apa, nanti diubah. Kita table pertama, field pertama kita kasih nama ID user, kedua username, lalu yang ketiga adalah password ya, tentu saja password. Yang keempat kita kasih role. Oke, kita beri nama yang beri tipe data ya, untuk username kasih varchar, untuk panjangnya kita kasih misalkan 100, misalkan panjang ya. Passwordnya kita kasih nama tipe data varchar, lalu beri panjangnya 100 karakter. Role varchar juga, lalu beri panjangnya misalkan 32 aja guys. Jangan lupa untuk memberikan auto increment pada ID user. Oke, lalu kita klik simpan. Oke, setelah tersimpan maka database atau table user sudah terbuat. Table user, kita masukkan dulu usernya ya guys, misalkan username admin, passwordnya admin, role-nya admin. Oke, sebegitu aja dulu ya. Ini contohnya nih untuk kalian, passwordnya belum kita enkripsi, masih seperti ini. Ini untuk contoh bagi yang pemula ya guys. Oke, langsung kalau misalkan sudah membuat table lalu menginsert satu data, kita buat project baru di web server kita. Saya menggunakan WAMP. Oke, WAMP di www. Kalian kalau misalkan di SAM di htdocs ya. Oke, lalu kita buat folder baru atau project baru dengan nama login sederhana, atau nama ke tokonya ya, toko sembako toko sembako. Oke, setelah itu buka foldernya. Oke, lalu kita buka Visual Studio Code kita. Ini close aja ya guys, ntar saya close dulu.
Nah, tampilan awal dari Visual Studio Code. Lalu open folder, arahkan ke folder project kita yang tadi ya, di WAM www toko sembako. Kalian bisa menggunakan Notepad++ atau Sublime atau Visual Code seperti saya ini, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, sama aja. Oke, select folder. Kita sudah ada di folder toko sembako. Lalu kita membuat file baru, new file, dengan nama pertama-tama kita membuat koneksinya dulu ya, koneksi.php, lalu tekan enter. Koneksi.php di folder toko sembako, create file. Nah, sudah terbuat ya di sini koneksi.php. Lalu bagaimana kita mengkoneksikan data PHP dan MySQL-nya? Kita ketikkan kode PHP seperti berikut ya. Buka PHP, tutup PHP, lalu buat variabel koneksi menggunakan MySQLi underscore connect, seperti itu ya. Lalu kalian berikan di sini localhost karena kita database-nya di lokal. Lalu usernya root, bebas menyesuaikan usernya. Password, ini password kita kosongkan saja, tidak menggunakan password. Lalu database-nya kita menggunakan tadi database toko sembako. Oke, kita beri nama toko sembako seperti itu ya. Lalu save. Nah, seperti ini saja sudah bisa sebenarnya, tapi kita pastikan dulu membuat kode untuk mengecek ya, untuk mengecek apakah koneksi ini berhasil atau enggak. Kita buat kondisi jika MySQL connect error, gitu ya kondisinya, jika MySQL connect error. Lalu tampilkan echo koneksi ke database gagal. Oke, perintah seperti itu ya. Lalu kita simpan, lalu disimpan, balik lagi ke browser, lalu kita ketikkan localhost, lalu nama project kita toko sembako. Nah, masuk di sini ada file koneksi.php, lalu kita klik. Nah, kalau misalkan ada error seperti ini, berarti masih ada error ya, di line 7 kurung kurawal line 7. Nah, belum ditutup echonya. Oke, save, lalu kita refresh. MySQL connect, MySQLi ya, MySQL connect. Nah, kalau misalkan nggak ada notif seperti ini, berarti koneksinya berhasil ya. Kalau misalkan saya ganti toko sembako 1, nah bakalan terjadi error seperti ini ya. Kalau misalkan toko sembako aja refresh, seperti itu ya, nggak ada, berarti koneksinya berhasil kalau tidak ada pemberitahuan. Oke, balik lagi. Setelah kita membuat file koneksi.php, lalu lanjut kita membuat formnya ya, form loginnya. Kita buat file baru, file new file, silahkan kita buat dengan nama login.php. Oke, login.php. Di sini kita membuat form ya, form actionnya kita ke proses login.php.
Nah, nanti form ini akan dikirim ke proses login.php dengan metode post ya, dengan metode post. Lalu kalian tutup form. Lalu kalian buat tag sini user name br baris baru, lalu kalian buat input tipe tag name username placeholder, jangan lupa dikasih require. Oke, lalu ujungnya kasih br untuk baris baru, karena ini input sederhana ya guys, jadi sangat sederhana saja. Kita contohkan. Buat yang kedua adalah password. Ya, lalu kita buat input passwordnya. Tipe password name password placeholder password require. Nah, setelah itu kita membuat tombol loginnya di sini ya, button tipe submit, masuk slash button. Nah, setelah itu kita simpan, lalu refresh yang tadi, browser kita refresh, lalu klik yang login.php. Dan lalu tampilannya akan seperti ini ya. Kalau misalkan kita klik ya, masuk, nah dia validasi datanya untuk mengisi username ini, lalu password. Kalau ini juga password juga sama, harus wajib diisi, itu fungsi dari require. Kalau misalkan diisi semua lalu masuk, lalu diproses dikirim ke proses login.php. Di sini kita belum membuat file proses login.php nya ya guys. Jadi kita sekarang adalah membuat file proses login.php. Kita membuat file baru dengan nama proses login.php. Nah, oke. Setelah dibuat, kita membuat PHP, buka PHP, tutup PHP, lalu di dalamnya kita include dulu koneksinya ya, koneksi.php. Yang ini kita include ke sini. Nah, lalu kita tangkap variabel, kita tangkap form login ini ke sini ya, dengan cara membuat deklarasi variabel username $post username. Sesuaikan ya, name-nya ini sesuaikan dengan name di sini. Misalkan ini name-nya username, lalu kalian ini harus sesuai. Metodenya post karena kita menggunakan metode post ya. Oke, yang kedua adalah password. Post password. Nah, ini script untuk kode untuk menangkap data yang dikirimkan oleh form login ini ya guys. Seperti itu. Lalu kita save, simpan. Bagaimana kita mengeceknya? Oke, kita cek dulu ya, echo untuk menampilkan user
name, username sini ya. Nah, kita cek nih, bla 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 bla, password bla 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 bla, passwordnya 1 2 3 4 misalkan kan. Nah, di sini muncul yang kita masukkan tadi. Password juga sama. Kalau misalkan kita klik di sini password, maka yang muncul akan password ya 1 2 3 4. Nah, ini muncul password di sini 1 2 3 4. Oke, langkah selanjutnya adalah memanggil data dari database. Nah, kita kan sudah menggunakan koneksi database. Nah, di sini persyaratannya sudah masuk, username sama passwordnya sudah kita tangkap. Lalu yang selanjutnya adalah mencari username dan password yang sama di dalam database. Mulai kita menggunakan kode seperti berikut ya. Data, variabel data, berikan MySQL query, Oke, di sini kita masukkan variabel koneksi, lalu di sini query dari MySQL-nya, select bintang from user where username and password. Nah, seperti itu ya. Username ini copy, kita masukkan ke sini. Lalu password kita masukkan ke sini. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini adalah koneksinya mengambil semua data field dari table user, di mana username sama dengan username ini dan password sama dengan password itu. Oke. Lalu langkah yang kedua adalah membuat variabel d untuk menampilkan data. Ketikkan MySQL fetch fetch array string data. Oke. Nah, ini untuk menampilkan field atau data dari query yang kita buat di atas. Contohnya seperti ini. Misalkan kita echo username, bukan D, username. Langsung aja ya guys ya. Kita di sini membuat kondisi jika misalkan username sama dengan string di username ya, n ya, kita kasih n, string password sama dengan string di password. Nah, jika d sama password, maka buat session baru, session start string underscore session username sama dengan string username. Itu ya.
lalu kita akan mengalihkannya ke header location ke index.php. Kita kasih petik di sini ya. Oke, lanjut. Else, jika tidak ada, maka langsung dialihkan ke login kembali ya. Login.php dan kasih notif info username atau password salah, silahkan coba lagi, seperti itu ya. Lalu simpan. Oke, setelah itu kita coba ya apakah berhasil. Misalkan admin ya, passwordnya tadi admin, lalu klik masuk. Nah, langsung ke index.php. Kita dialihkan ke index.php ya. Berarti berhasil ya. Coba kita salahkan. Tadi kan bener admin. Di sini admin. Kalau kita salahin, misalkan admin passwordnya 1234 lah, kan salah ya. Lalu masuk, lalu kembali lagi ke login.php di mana info. Nah, kan kembali lagi. Nah, di loginnya kita kasih kondisi di sini di bawah PHP. Kita kasih kondisi jika reset terset underscore get info equal kasih font merah ya, color red. Nah, kita kasih kondisi seperti berikut ya, untuk menangkap info yang tadi ya. Simpan. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, username atau password salah, silahkan coba lagi. Kita coba lagi, misalkan bla 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 bla. Kita masuk, balik lagi ke sini. Seperti itu ya guys, untuk validasinya. Kalau misalkan kita admin sesuai dengan yang ada di database, maka klik masuk, maka akan dikalihkan ke indeks. Seperti itu ya. Segini kita belum membuat indeksnya ya. Kita buat file baru dengan nama index.php. Nah, setelah membuat index.php, kita membuat judul, misalkan A1 ini adalah indeks, bukan ini, misalkan ucapan selamat aja. Selamat datang, Anda sudah login A1 untuk A1. Oke. Ya, admin masuk. Nah, masuk ke sini kan, silakan datang, Anda sudah login. Nah, lalu kita di sini cara menampilkan sessionnya adalah kita ketik di atasnya ya. Session tuh taruh di paling atas ya. Session start. Oke, session start.
kita kasih kondisi jika empty, jika kosong, sync underscore session username, jika kosong sessionnya, maka akan dikembalikan ke ini ya, kembalikan ke login. Langsung copy ada locationnya ke login.php, else. Nah, kalau misalkan ada, maka sync username, kita buat variabel sync username itu sama dengan sessionnya. Oke, seperti itu ya. Lalu kita taruh di sini selamat datang php echo sync username, seperti itu ya. Oke, lalu kita refresh. Selamat datang admin, Anda sudah login. Nah, admin karena usernya kan admin ya, username admin. Nah, oke. Langkah selanjutnya adalah membuat logout. Membuat logoutnya kita taruh di atas ya, taruh di atas, misalkan ini user di sini ya, user, lalu ini ketik link ref logout.php, namanya logout, tutup a nya. Nah, seperti itu ya, logout. Oh, ini di dalam PHP ya, maaf, sorry. Situ simpan, sudah disimpan, lalu kita refresh, maka akan tampil seperti ini, admin logout, admin Anda sudah login. Oke. Logoutnya ini kalau kita klik menuju ke menu logout, cuman kita belum membuat logoutnya ya. Oke, kita buat logoutnya, file, membuat file baru dengan nama logout.php. Oke, di sini kita membuat buka PHP, kita menghancurkan, istilahnya menghancurkan, menghapus session ya, menghapus session yang sudah ada. Caranya adalah dengan menggunakan session. Kalau memulai session itu mau session start ya, kalau menghapus session adalah session destroy. Ini session destroy, kurung tutup, slash. Nah, setelah itu kita alihkan nih, copy, kita alihkan ke login.php. Nah, seperti itu ya, login.php, kasih infonya, misalkan Anda sudah log out. Anda sudah log out. Kita refresh ya, sudah refresh, kita klik yang logout ini. Nah, lalu balik dia ke login, Anda sudah log out. Seperti itu ya guys caranya. Oke, kalau misalkan kita memaksa masuk ke index.php, nah, kan biasanya langsung ya ke index.php, ternyata masih ada ya.
session ini ternyata masih tersimpan, belum terdestroy, belum terdestroy. Berarti kesalahannya adalah di sininya nih, session destroy-nya. Sini kita di sini harusnya memberikan session start dulu ya, session start itu session start, baru session destroy, lalu baru alihkan ke login.php. Harus kita simpan ya, kita tes logout. Nah, lalu sini Anda sudah logout, sudah sini ya. Lalu kalau misalkan ada kita memaksa ke index.php, ke halaman index, harusnya ditolak ya, lalu ditolak, lalu ke login lagi. Nah, kita enter, nah ke login lagi, karena di sini kita di index. Nah, kita memberikan script seperti ini ya, pengecekan kondisi. Jika session username itu kosong empty, maka kembalikan ke login.php. Tapi kalau misalkan ada, maka deklarasikan variabel username itu adalah session username. Seperti itu ya guys. Jadi kalau misalkan kita maksa ke index.php nggak bisa karena sessionnya sudah kita hilangkan, kita hapus di sini. Mana tadi di logout. Nah, session start, session destroy itu untuk menghentikan session. Seperti itu ya guys. Kita coba lagi, admin, kita masuk. Nah, masuk ya ke halaman sini, lalu kita klik logout. Nah, Anda sudah logout sini ya. Kalau kita masukkan asal-asalan, misalkan salah, nah ada notif username atau password salah, silahkan mencoba kembali ya. Seperti itu untuk validasinya. Oke, lalu kita untuk mencoba menambah user, misalkan Heru, passwordnya 1234 gitu kan, terus ketik go. Nah, Heru 1234, kita masukkan di sini Heru, passwordnya 1234, login. Nah, selamat datang Heru, Anda sudah login Heru. Seperti itu ya guys. Nah, kalian pasti bertanya, ini role buat apa? Role ini untuk seperti jabatan lah, jabatan. Kalau misalkan kalian admin, berarti fiturnya lengkap. Kalau misalkan kalian role-nya sebagai karyawan biasa, berarti fiturnya fitur karyawan biasa. Untuk seperti itu ya, untuk memisahkan hak akses ya guys ya. Tujuannya itu untuk seperti itu. Kita bisa menambahkan di index di sini ya, di index. Nah, kita kalau misalkan kita ingin menampilkan role-nya itu, kita harus panggil dulu tabelnya guys. Tabelnya tadi kita memanggil di proses login. Nah, ini untuk memanggilkan ya, memanggilnya kita copy aja ini, lalu kita di index, ke index, kita misalkan di sini buka PHP baru. Nah, kita paste di sini, kita ganti query-nya, select item from user where username and role. Nah, misalkan role-nya kita misalkan super admin, misalnya admin, role admin. Kalau enggak, gimana ya, gini aja berarti, gini aja guys. Caranya kalian di sini ke database baru, select role from username where username, oke. Seperti itu ya. Lalu kalian buat variabel baru, misalkan role, variabel baru role,
sling D row. Nah, lalu kalian masukkan di sini, bawah lagi H2, misalkan Anda sebagai lalu buka PHP echo string row. Oke, lalu tutup H2, lalu simpan. Misalkan di sini admin, kita masuk lagi admin, ini masuk koneksinya guys, sebelum kita masukkan include koneksi.php. Nah, seperti itu ya, kalian refresh. Nah, selamat datang admin, Anda sudah login, Anda sebagai admin kan. Kalau misalkan kita logout, kita rubah ID-nya sepertinya user biasa, misalkan user biasa Heru, passwordnya 1234. Kalau masuk, nah, selamat datang Heru, Anda sudah login, Anda sebagai user biasa. Nah, di sini gunanya role itu untuk pembatasan fitur atau hak akses ke dalam aplikasi kita ya guys. Kalau misalkan tambah lagi kondisinya ya, tambah sini kondisi, misalkan hak akses, yang dimaksud hak akses itu seperti ini guys. Misalkan kita kasih kondisi, kita kasih ini, jika sling row sama dengan admin, maka di sini fitur admin ini adalah fitur admin. Nah, else echo ini adalah fitur user biasa. Seperti itu ya. Kita refresh. Ini adalah fitur user biasa, ya kan. Nanti kalian bisa menambahkan fiturnya di sini ya. Kalau fitur khusus untuk admin, kalian tambahkan di kondisi ini. Kalau fitur untuk user biasa, kalian tambahkan di sini. Seperti itu gunanya row ya. Nah, kalau misalkan kita contoh admin lagi masuk, admin masuk. Nah, ini adalah fitur admin, Anda sebagai admin, seperti itu. Oke, ini tampilannya sangat sederhana ya guys, karena di sini saya hanya memberikan tutorial bagaimana cara membuat login dan logout di dalam PHP MySQL i ya. Itu tentunya natif, wajar, karena ini untuk pemula saya berikan yang simpel aja seperti ini. Kalau misalkan kalian ingin meregister atau jangan dulu register lah, passwordnya lah, passwordnya kan masih seperti ini, kita rubah menjadi MD5, itu bisa di registernya kita beri username-nya itu passwordnya itu bisa kasih MD5 untuk mengenkripsi passwordnya supaya terinskripsi. Nah, jadi nggak tampilannya nggak admin kayak gini. Itu nantilah di tutorial selanjutnya, di part kedua dari tutorial saya ini ya guys. Oke, gitu aja tutorial dari saya dari Type Hidden. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar ya guys. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.